Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Saudaraku yang ana cintai, di seluruh Nusantara dan di seluruh jagat raya ini, tatkala saudaraku mendengar sesuatu, tatkala saudaraku melihat sesuatu, harus jeli, harus menelaah apakah perkataan itu ranah ilmu syariat atau ilmu hakikat. Karena ilmu agama itu ada ilmu syariat, wahai saudaraku, ada ilmu hakikat, ilmu thariqat, dan ilmu ma'rifat, dan ilmu ma'rifatu ma'rifat. Wahai saudaraku yang ana cintai, tatkala engkau mendengar dan melihat ilmu syariat, engkau kaji dengan ilmu hakikat, maka ada sesuatu yang terjadi, kemungkinan tidak keselarasan. Tatkala engkau mendengar ilmu hakikat, hanya engkau kaji dengan ilmu syariat, mungkin juga tidak nyambung, wahai saudaraku. Karena ilmu syariat dan hakikat itu berhubungan, namun ranahnya berbeda. Syariat membahas tentang kulit-kulit, sedang hakikat membahas tentang isi. Begitu, wahai saudaraku. Semoga ada manfaatnya buat saudaraku dimanapun antum berada, khususnya buat anak pribadi. Dan jika saudaraku bijak, tentunya tidak melihat siapa yang bicara, namun lihat isi dari perkataan tersebut. Wahai saudaraku yang ana cintai, yang hendak ana bicarakan pada pagi hari ini adalah ranah hakikat, wahai saudaraku. Di atas nur ada nur. La sautun wala harfun. Tidak berkalam dan tidak berhuruf. La sautin wala harfin. La sautin artinya tidak ada nama yang terucap. Wala harfin, tidak ada huruf yang ditulis. Wahai saudaraku, apakah saudaraku sudah meresapi bahwa di Lauhil Mahfuz, di sana Al-Quran sesungguhnya la sautun wala harfun, tidak berkalam dan tidak berhuruf. Hal seperti ini jika engkau kaji dengan ranah syariat, wahai saudaraku, pasti engkau akan mengatakan, "Hah, ini paham apa lagi? Hah, ini sesat," dan sebagainya. Padahal ini adalah ilmu hakikat sesungguhnya, wahai saudaraku. Ada hal yang tersurat, ada hal yang tersirat, ada hal yang perlu ditafsirkan, ada hal yang perlu ditakwilkan. Antum harus melihat asbabul nuzul ayat dan harus melihat asbabul murud hadis. Wahai saudaraku, sebelum Nabi Adam diciptakan, hakikat Muhammad sudah ada. Berarti sesungguhnya makna secara tersirat, makna secara hakikat Muhammad adalah rohani, yaitu Muhammad rohani dan Muhammad hakiki. Dan sesungguhnya Muhammad ada di dalam diri setiap manusia. Maka dari itu, wahai jasad, walau jasad Rasulullah telah meninggalkan alam dunia ini,
namun syafaat beliau dan rahmat beliau masih selalu menyertai kita semua, wahai saudaraku. Wahai saudaraku yang ana cintai, dimanapun antum berada, saat engkau memasuki alam hakikat dan engkau memasuki alam ma'rifatnya ma'rifat, jangan heran jika terkadang sahabat-sahabat dekatmu menjauh darimu. Wahai saudaraku, ini jawabnya. Wahai saudaraku, karena dia belum anikbudullaha wajtani buttaghut, artinya imannya belum beriman hanya kepada Allah. Jadi imannya masih kepada selain Allah, wahai saudaraku, dalam arti masih dalam pandangan mata, masih iman terhadap penampilan, masih beriman dengan ucapan, masih beriman dengan isi dunia ini. Akan meninggalkan segala sesuatu selain Allah, itu makna wajtani buttaghut. Wahai saudaraku yang anda cintai di seluruh jagat raya ini, dan Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, artinya secara hakikat Allah menyelamatkanmu dan menjauhkanmu dari makhluk-makhluk yang belum beriman sepenuhnya kepada Allah. Faham tuh? Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Artinya begini, wahai saudaraku. Siapapun hambaku yang ingin bertemu dengan Allah, maka Allah akan menyiapkan waktu untuk bertemu denganmu, dan Allah akan menjagamu. Sekali lagi, wahai saudaraku, ana tegaskan bahwa yang ana sampaikan pada pagi hari ini adalah ranah hakikat. Kenapa ana bicarakan ini? Supaya antum tidak gagal paham dalam menyimak sesuatu, dalam mendengarkan sesuatu, dan jangan gampang menyimpulkan bahwa yang antum lihat, yang antum dengar, wah itu sesat, wah itu jelas salah dan melenceng. Supaya antum bisa menelaah apakah itu ranah syariat, apakah itu ranah hakikat, apakah makam orang tersebut sudah masuk dalam ma'rifat atau ranah ma'rifat. Itu yang perlu kita kaji dan kita jeli dalam kehidupan ini wahai saudaraku, supaya kita tidak salah. Karena tatkala kita salah melakukan sesuatu, ternyata orang yang kita hujat mulia di hadapan Allah, maka kita tentunya akan mendapatkan murka Allah. Jangan sampai kita mendapatkan murka Allah di dunia ataupun di akhirat. Semoga manfaat. Akhirul kalam, rahayu semuanya, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.